tuh orangnya. Iya. Naga-naganya ada yang lagi mata-matain lu tuh. Masa sih bang? Nggak percaya, botak jelek lagi. Jangan ditengok udah, nggak usah dilihat, pura-pura kagak tahu aja lu. Iya bang. Sama Mbak Sekar, tujuan Taman Puspa. Iya mas. Oh ya. Silakan Mbak. Kasih. Sudah Mbak? Sudah mas. Ya, gua ditinggal sendiri lagi. Awas lu kalau nyari-nyari gua lu. Bos. Ikutin terus. Cari di mana tempat dia tinggal. Oke, Bos Bella. Mana coba tante lihat fotonya? Nih. Mana? Loh. Aku jadi penasaran. Siapa sebenarnya Sok? Kenapa sampai dia nggak ketangkep kamera? Mbak, sepertinya motor yang di belakang ngikutin kita deh. Iya bang, saya juga ngerasa dari tadi. Bang, ini cepat aja nyetirnya bang. Iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Ayo bang, tapi hati-hati ya bang. Bang, ayo bang. Iya Mbak, iya Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, tunggu bang. John, kemana perempuan itu, John? Udah ngilang aja tuh cewek. Tiba-tiba situasinya kok jadi merinding begini sih? Tapi kita harus tetap nyari dia, John. Gue gak mau dia mainin sama Bos Bella. Ayo kita cari. Yuk. Ini kan kuburan. Hah? Gak mungkin, John. Gak mungkin perempuan itu lari ke sini, John. John, apa sih? Lihat tuh. Hah? Itu di ceweknya, John. Yuk kita kejar lagi. Ayo. Tunggu. Mundur, John. Mbak, Mbak mana ya? Bang, Mbak di mana Mbak? bang. Ya Allah, Mbak nggak apa-apa? Cepetan Iya. bang. Ya Mbak. Bang, ayo cepetan Iya, bang. sabar Mbak ya. Aduh mas, pelan-pelan dong mas. Aduh Mbak, maaf Mbak, saya cuma takut dipegang kayak tadi. Iya mas, tapi hati-hati pelan-pelan dong mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Halo. Tolong kirim ambulans sekarang. Dok, ini korban ketabrak ojek yang saya tumpangin tadi. Mas bertahan ya mas. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk masnya. Bertahan ya mas ya. Suster, tolong tangani pasien sesuai dengan SOP yang ada. Suster tenang aja, pasien baik-baik saja.
Iya dok, maaf dok. Dok, saya merasa bersalah banget atas kejadian ini dok. Tahan ya mas ya. Ada. Lu tenang kenapa sih? Gue gini nih tenang. Please deh. Dengerin tuh kata dokternya apa. Sekarang saya minta kalian kerjain apa yang udah menjadi tugas kalian. Dan stop kasih kabar kalau kalian gagal. Nggak usah kasih kabar buruk ke saya. Ngerti? Kabar buruk? Kabar buruk apa maksudnya? Apa yang lagi kamu rencanain, Bel? Aku tadi nggak ada kok. Aku cuman telepon kerjaan. Kenapa sih kamu, Sat? Kamu yang kenapa? Kenapa nggak bisa jujur? Aku nanya karena sikap kamu mencurigakan buat aku. Maksud kamu apa sih, Satria? Tadi kan udah aku bilang, ini tuh aku angkat telepon soal kerjaan aku, kantor agensi aku. Kamu kenapa sih gak percayaan banget sama aku? Curiga aja terus. Jelas, karena aku dengar sendiri barusan kamu bilang kabar buruk. Kelihatan banget, Bel, kamu lagi ngerencanain sesuatu. Dan mungkin rencananya gagal. Apaan sih maksud kamu, Satria? Kamu gak dengerin aku udah ngulang-ngulang dari tadi kalau ini tuh soal kerjaan. Aku kan juga punya kesibukan lain. Oke, kalau emang kamu jujur, dan kamu gak lagi rencanain apapun, sini aku nunggu. Enggak! Biarin aku lihat. Enggak mau! Aku mau lihat kamu dong. Buktiin kalau emang kamu gak ngapa-ngapain. Stop! Ini ada apa sih? Bel, denger baik-baik ya. Mendingan kamu jujur, dan jangan kamu sembunyiin. Percayalah, aku akan cari tahu dan aku akan bongkar sendiri, Bel. Halo, Jovi. Ada apa? Lapor komandan. Barusan saya dapat info dari Polantas kalau ada kecelakaan di jalan raya. Dan kecelakaan itu melibatkan Suster Sekar, komandan. Yang benar kamu. Yaudah. Saya kesana sekarang. Baik, komandan. Ma, aku jalan dulu ya. Ada hal penting yang harus aku urus. Permisi. Satria. Bel, udah. Gak usah kamu pikirin ya. Sikap Satria masih kaku gitu sama kamu. Tante, apa mungkin Satria udah punya wanita idaman lain ya? Kayaknya udah gak ada lagi deh kesempatan aku buat dapetin Satria lagi. Enggak. Gak ada perempuan yang pantas buat Satria selain kamu. Udah, kamu gak usah overthinking gitu ya. Lu kenapa sih lemes amat? Saya lagi takut banget bang. Gimana kalau terjadi apa-apa sama korban kecelakaan itu? Saya bukannya nyelamatin orang, tapi malah bikin orang celaka. Lagian abang sih, kemana sih? Dipanggil nggak muncul-muncul. Gimana sih? Kayak lu kecelakaannya. Kan bukan lu ini yang pegang rotomnya. Rotom? Yalah, kagak tau rotom. Rotom itu motor. Bahasa preman dulu. Aduh bang, udah deh, please deh. Saya lagi takut banget bang, saya lagi lemas. Takut ada apa-apa, saya jadi merasa bersalah kan. Dengerin deh. Orang tuh kagak kenapa-kenapa. Udah, lu tenang aja. Udah deh, saya mau cek pasien dulu. Gila. Ribet amat nih perempuan. Loh, pasien yang tadi kemana? Kok gak ada di kamar? Mas. Sus, saya tadi dari toilet. Maaf ya, saya bikin khawatir suster. Iya gak apa-apa kok mas. Gimana keadaannya mas sekarang? Saya baik-baik aja. Tapi mas, masnya harus dicek dulu ya secara keseluruhan. Nanti dokter mau lakukan tindakan ronsen dulu. Untuk memastikan masnya gak ada luka dalam mas. Oh iya, mas namanya siapa? Oh, saya Dimas. Ya, baik mas Dimas, saya antar sekarang ya ke ruangan ronsen. Oh, ya.
Suster Sekar. Ya. Mas, maaf sebentar ya. Ya, Sus. Ini ada kiriman bunga buat kamu. Bunga? Dari siapa? Nggak tahu, katanya buat kamu. Ya, sini. Kasih ya, Sus. Iya. Sat, ini kan bunga kesukaan aku. I know. Ini pasti dari Satria. Sus, masih lama? Oh, iya. Enggak, Mas. Maaf. Saya anterin sekarang ya ke ruangan Ronsen. Nggak apa-apa, Sus. Kalau suster masih sibuk, nanti aja saya nunggu. Nggak apa-apa, Mas. Buat saya pasien nomor 1. Bokis banget tuh ayang Beb. Kemarin ngasih kopi, sekarang kasih bunga. Besok-besok lagi dia bawa seserahan tuh keluarga buat ngelamar lu. Apaan tuh? Siapa yang ngasih ini ya? Kenapa, Sus? Nggak ada apa-apa kok, Mas. Nanti Mas satu sama petugas yang ada di dalam ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Iya. Kak, ini ya pasiennya yang mau di ronsen. Oh iya. Nanti saya balik lagi. Baik. Makasih. Aku harus tanya ke resepsionis soal siapa yang udah ngirim bunga ini. Buset dah. Giliran butuh aja gue dipanggil-panggil. Dasar kulit lupa kacangnya. Maaf. Sekar? Mas Satria. Aku dapat kabar kalau kamu kecelakaan. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Ada yang luka gak? Mas, saya nggak apa kok. Mas Satria, perasaan Mas Satria itu polisi deh, bukan perawat. Iya juga sih. Kenapa aku jadi kayak perawat ya? Tapi beneran gak kenapa-napa? Nggak apa-apa kok Mas Satria. Buset nih bocah. Gue pikir ada HP lu lari-lari. Nggak taunya lu menari kebahagiaan sama si Mbep nih. Di atas penderitaan gua, hah? Rasa buset dah. Sekar, pasien atas nama Dimas sudah melakukan ronsen. Dia sudah menunggu di depan ruangan ronsen. Iya, makasih ya, Ra. Mas Satria, saya mau cek pasien dulu ya. Permisi. Iya. Bunga ini. Sekar. Sekar. Suster Sekar. Suster Sekar, tunggu. Bunganya ketinggalan. Makasih Mas Satria. Kamu suka banget bunga ini? Kalau aku bilang Satria, nanti dia curiga lagi. Enggak kok Mas, biasa aja. Ini tadi hadiah dari pasien sebagai tanda terima kasih. Makanya saya ambil. Oh,
Ya udah ya Mas, saya mau ngecek dulu kondisi pasien. Gue salut sama lo. Dari dulu, lu gak pernah tergoda ya sama alkohol. Ya gimana Rel? Kerjaan gue butuh fokus yang tinggi. Jadi gue gak mungkin nyentuh alkohol. Bisa dibilang haram lah. Pantes aja lu jadi polisi yang hebat sekarang. Nah, belum hebat. Hebatan lu. Orang di dunia usaha sama entrepreneur lah. Siapa yang gak tau Farel Aditama? Anak muda punya gebrakan baru di dunia usaha, di dunia bisnis. Sekarang lihat posisi lo, hebat, keren. Jadi inspirasi buat banyak orang. Ya, minum ya. Mana duitnya? Uang. Gimana? Oke. Oke. Hai, apa nih? Sebentar. Mesin. Kalian kami tangkap. Ikut ke kantor. Sat. Kayaknya perlu cara kayak gini nih. Kita kan sahabat. Sahabat. Bagi gue hukum gak pandang bulu. Lu melanggar hukum, gue akan tindak dengan tegas. Oke. Udahlah. Lu butuh berapa? Gue bisa bayar semuanya. Bayar lu bilang. Gak segampang itu. Hukum itu sakral, bukan barang yang harus diperjualbelikan. Kooperatif, ikut ke kantor. Gue udah bilang sama lo untuk kooperatif dan ikut ke kantor. Ternyata lu itu pengkhianat ya? Gue pikir selama ini kita sahabat. Ternyata lu mata-matain gue. Sampai kapanpun. Gue gak akan pernah maafin lu. Gue nunggu waktu ini udah cukup lama. Gara-gara lo, hidup gue jadi berantakan. Dan gue akan bikin lo merasakan apa yang pernah gue rasakan. Permisi. Tunggu. Aku boleh ikut? Iya, soalnya lagi gak banyak tugas hari ini. Oh. Gak apa-apa kan? Jadi asisten suster Sekar. Ya boleh Mas Satria. Ayo. Hati-hati Mas. Maaf ya, saya nggak sengaja. Iya. Kok nggak ada ya? Dia harusnya ada di sini. Kok nggak ada sih? Ke toilet kali ya Mas? Iya mungkin. Itu dia. Mas. Loh. Kok nggak ada ya? Dia harusnya ada di sini. Kok nggak ada sih? Ke toilet kali ya Mas? Iya mungkin. Mas. Mas. Mas Dimas. Yesus. Maaf Pak, saya salah orang. Tadi saya kira Bapak pasien yang saya cari. Gak apa-apa, permisi. Bukan itu pasiennya. Bukan Mas. Tapi suster Sekar udah sempat rekap data pasiennya. Udah kok, udah ada rekam medisnya. Tapi kenapa ya? Kok dia tiba-tiba pergi gitu aja? Positive thinking aja. Siapa tahu dia udah ditanganin sama suster lain.
Dan semoga kondisinya udah membaik ya. Iya Mas Satria, nanti coba deh saya tanya ke satpam atau suster lain. Siapa tahu ada yang lihat Mas Dimas. Gak sabar nunggu waktunya lo hancur. Seperti lo ngancurin hidup gua. Satria, dengerin Mama. Ma, boleh gak kita ngobrol besok aja? Aku capek banget. Kamu minta maaf sama Bella. Dan dalam bentuk perminta maafan itu, ajak Bella keluar. Kasihan loh dia. Kamu tuduh macam-macam terus. Ma, aku gak mau perpanjang masalah. Aku capek banget, Ma. Aku tuh lagi banyak banget urusan. Banyak kasus yang belum selesai. Aku gak bisa. Kalau kamu nggak mau memperpanjang masalah, ikutin kata-kata Mama. Perlakukan Bella dengan baik. Kenapa sih Satria? Kenapa kamu tuh nggak bisa buka hati kamu lagi buat Bella? Atau jangan-jangan ada perempuan lain ya? Ini aku Dimas. Mas Dimas, kok bisa ada di sini? Iya, tadi aku niatnya mau ke rumah sakit dan aku belum sempat pamit sama kamu. Tapi di jalan aku ngeliat ada yang ngikutin kamu. Aku takut kenapa kenapa-napa. Tapi kayaknya orangnya udah pergi deh. Ternyata bener ada yang ngikutin saya. Mas, lihat nggak wajahnya kayak gimana? Aku nggak lihat soalnya gelap. Lagi pula orangnya juga udah pergi kok. Ya udah Mas kalau gitu. Makasih ya Mas Dimas. Saya permisi dulu. Biar aku aja yang nganterin kamu pulang ya. Nggak usah Mas, saya bisa aku pulang sendiri. Gak apa-apa, aku anterin pulang aja. Soalnya bahaya juga kan malam-malam kayak gini kamu jalan sendiri. Takutnya yang ngikutin kamu tadi datang lagi. Anggap aja ini sebagai permintaan maaf saya dan rasa terima kasih saya ke kamu. Mau ya? Iya Mas. Ma, gini loh. Aku ngomong kayak tadi ke Bella, bukan karena ada perempuan lain. Tapi karena menurut aku Bella mencurigakan aja, Ma. Aku tahu banget, Ma. Bella lagi nyembunyiin sesuatu. Kamu tuh selalu aja curiga terus sama si Bella. Bella itu anak yang baik loh. Udahlah, kamu percaya sama pilihan Mama. Mama yakin Bella itu wanita baik dan terdidik. Oke? Oke. Mama sendiri kan yang bilang, Bella itu calon tunangan aku. Bella itu cewek terdidik, anak baik. Karena Mama nggak mau kan aku salah pilih.
Iyalah. Nah, sekarang aku jadi bingung. Yang anak mama itu Bella apa aku? Ya habis. Kamu tuh selalu aja bikin mama tuh sakit kepala. Iya enggak, Ma. Aku gak ada maksud kayak gitu. Makasih ya Mas Dimas sudah nganter saya sampai sini. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu, kamu tinggal di lantai berapa? Kebetulan teman aku kayaknya ada yang tinggal di sini deh. Saya di lantai 10, Mas. Teman aku itu di lantai 5. Kapan-kapan aku boleh mampir? Enggak, maksud aku cuma bercanda kok. Mas, sekali lagi makasih banyak ya. Mas Dimas sudah bantuin saya tadi dari orang yang ngejar saya. Kamu ini apa sih? Bilang makasih berkali-kali. Udah, anggap aja sekarang kita impas. Ya, masuk. Udah malam soalnya. Iya Mas, permisi ya. Bella, jangan-jangan dia emang sengaja kesini karena punya rencana baru buat ngebunuh aku untuk kedua kalinya. Mbak, ngapain Mbak di sini? Oh, kayaknya orang yang ikutin saya dari tadi itu orang suruhannya Mbak. Kamu pikir kamu sepenting apa? Sampai-sampai saya harus bayar orang buat ngikutin kamu. Loh Mbak, dari awal saya ketemu Mbak udah memposisikan saya sebagai orang penting. Karena emang ngira saya laras kan? Jadi wajar dong kalau saya yakin orang yang terus-terusan naruh saya itu orang suruhan Mbak. Mbak cemburu karena kedekatan saya dengan Mas Satria. Nggak capek Mbak? So penting banget sih kamu. Dan kamu pikir unit di apartemen ini cuma punya kamu doang. Sampai-sampai kalau saya kesini harus lapor sama kamu dulu. Apapun alasannya, stop anggap saya saingan. Maksud kamu? Kalau boleh saran, mendingan mundur teratur aja. Daripada makin sakit hati sama sifatnya Mas Satria. Lancang kamu ya. Dulu kamu biarin aku mati di tangan kamu. Tapi nggak akan bisa lagi sekarang. Jangan ganggu saya lagi, atau saya bikin kamu menyesal. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Ingat ya, kita itu nggak level. Jangan sampai Bella tahu siapa aku sebenarnya. Aneh banget sih itu cewek. Jangan sampai ada orang yang tahu siapa aku sebenarnya.
Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke saya? Siapa yang rantai kaki kamu? Suster Sekar? Iya, Pak. Ini ada paket surat buat Suster Sekar. Dari siapa ya, Pak? Nggak tahu, Sus. Pengirimnya ojek online. Cuma bilang katanya buat Suster Sekar. Nggak bilang lagi siapa pengirimnya. Ya udah. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Saya permisi ya, Sus. Ya. Satria. Siapa yang ngelakuin ini sama Satria? Ngirimnya ini sama yang ngirim bunga. Kalau begitu, ini bukan pengagum rahasia. Ini pasti peneror. Ya ampun, si Satria dasar ya, dia bisa lupa. Masa handphone taruh ngeletak di sini? Ini siapa yang telepon? Kok nomornya belum di save? Halo? Loh, kok malah dimatiin ya? Sepertinya ada orang yang sengaja neror aku karena ingin mencelakai Satria. Maaf, Mas. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Wanita itu? Sama siapa dia? Maaf ya, saya buru-buru. Permisi. Oke. Oh, ternyata diam-diam dia udah punya cowok. Sekarang aku udah punya bukti buat aku kasih lihat ke Tante Astari. Dan tentunya bukan cuma Tante Astari yang akan kaget, tapi Satria juga. Kok kamu kelihatan panik? Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Mungkin saya cuma sedikit kecapean aja. Beneran nggak apa-apa? Iya, permisi, Mas. Gimana, Mas? Udah ada info lagi belum? Tenang ya. Mas, gimana saya bisa tenang? Ini itu menyangkut keselamatannya Mas Satria. Kalau terjadi sesuatu sama komandan kalian gimana? Gimana sih jadi anak buah? Mas, saya lagi nggak bercanda. Tuh komandannya datang. Mas Satria, Mas baik-baik aja. Ada yang luka nggak? Job, cabut yuk. Daripada mahal bayarnya. Bayar apaan? Lu nggak tahu kalau ada dua orang yang saling jatuh cinta, dunia ini milik mereka berdua. Yang lain kayak kita ini, itu cuma ngontrak, Job. Yuk cabut. Yuk. Rese ini berdua. Biasa, komandan. Hei, ada apa? Saya dapat teror, Mas. Teror? Saya yakin orang yang ngirim surat ke saya itu bukan pengagum rahasia seperti yang saya pikirin sebelumnya.
Ini pasti orang yang sama pengirim bunga kemarin. Bunga? Mas inget kan bunga yang saya bawa kemarin? Di dalamnya ada surat. Ini suratnya. Benar. Ini adalah sebuah ancaman. Mas Satria tahu sesuatu? Enggak. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya ke rumah sakit. Mas Satria hati-hati, jaga diri baik-baik ya Mas. Mungkin ini nggak penting, tapi saya bilang begini karena kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika kita sudah merasa kehilangan. Saya permisi. Izin komandan, ada paket buat komandan. Oh iya, makasih. Sama-sama. Halo, Ma. Makasih ya handphoneku udah dianterin. Iya. Ya udah kalau gitu aku lanjut kerja ya, Ma. Dah, Ma. Halo, Bel. Kamu lagi di mana? Oke, aku mau ketemu sama kamu. Bisa? Bel. Sat? Pasti kamu datang ke sini mau perbaikin kesalahpahaman yang kemarin ya? Gak apa-apa, aku udah ngerti kok. Pasti kamu niatnya gak sekeras itu kan sama aku? Kamu salah, Bel. Justru aku mau nanya sama kamu. Apa maksud dan tujuan kamu meneror Sekar? Sial. Kenapa dia bisa tahu? Sat? Pasti kamu datang ke sini mau perbaikin kesalahpahaman yang kemarin ya? Gak apa-apa, aku udah ngerti kok. Pasti kamu niatnya gak sekeras itu kan sama aku? Kamu salah, Bel. Justru aku mau nanya sama kamu. Apa maksud dan tujuan kamu meneror Sekar? Sial. Kenapa dia bisa tahu? Maksud kamu apa sih, Sat? Aku gak ngerti deh. Aku gak ngerti omongan kamu. Bel, gak usah pura-pura gak tahu apa-apa. Dari awal, orang yang paling bersikeras Sekar itu adalah Laras, cuman kamu. Satria, kamu kalau misalnya mau cari ribut doang di sini, mending sekarang kamu cabut aja deh. Aku bener-bener gak ngerti arah tujuan kamu tuh mau kemana ngomongnya. Gak usah berkelit. Kelihatan banget kamu itu panik, karena kamu lagi bohong. Aku inget kok, dari dulu pun, dari Laras masih hidup, kamu paling benci kan? Kalau aku lebih memilih Laras ketimbang kamu. Tapi please, bukan berarti kamu bisa mengintimidasi siapapun termasuk Sekar. Aku ingetin sama kamu ya, Sekar bukan Laras. Ingat ya, Bel. Aku tahu kamu pernah nelfon seseorang. Mungkin sekarang aku belum tahu apa rencana kamu. Satria, kamu tuh salah paham tau gak? Aku tuh bener-bener gak tahu apa soal ini. Kalau kamu bilang, aku adalah orang yang yakin bahwa Sekar itu adalah Laras, kamu salah. Kamu harus lihat ini. Ini. Sekar itu bukan Laras. Sekar udah punya kehidupan. Dia udah punya pacar atau mungkin suami. Dan buat apa aku ngelakuin itu semua, Sat? Buat apa? Kamu adalah orang yang aku cinta, Satria. Jadi gak mungkin aku ngelakuin hal yang seremeh itu buat teror kamu kayak gini. Gak mungkin, Satria. Jadi ada orang lain juga yang pengen nyelakain Sekar. Itu artinya aku gak perlu susah-susah lagi buat ngotorin tangan aku. Sekar? Kamu mau kemana? Saya mau pulang, Mas. Oh,
Ya udah kalau gitu aku anterin aja. Kebetulan kita kan Sarah. Nggak usah mas, ngerepotin. Enggak ngerepotin sama sekali. Nggak apa-apa ya, aku anterin aja. Aku minta maaf ya kalau terkesan maksa. Aku cuma khawatir kalau kamu diikutin lagi sama orang gak dikenal itu. Tapi ya kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa kok. Gimana? Oh? Iya mas Dimas. Ya udah. Udah? Ya. Melihat Sekar sedekat ini sama cowok lain, kenapa aku jadi cemburu banget ya? Izin Komandan. Kita sudah cek CCTV di area rumah sakit dan sekitarnya. Tapi nggak ada yang mencurigakan. Paket itu memang pure dikirim oleh kurir, Komandan. Ya, Komandan. Apa mungkin pengirim paket ini orang yang sudah kenal sama Komandan? Orang yang saya kenal. Siapa? Oke. Kenapa sih lu senang banget tempat kayak gini dari dulu? Hai, apaan nih? Iya. Saya kenal orangnya. Farel. Benar dugaan saya. Tahun ini adalah tahun bebasnya Farel Aditama dari masa hukumannya. Javi, Tara, cari keberadaan dan tempat tinggal Farel Aditama setelah keluar dari penjara. Siap, laksanakan. Laksanakan. Mas Dimas, gimana kondisinya sekarang? Udah, baik-baik aja. Apa-apaan ini? Laras. Oh, jadi gitu. Udah ada penggantinya Bella. Satria gitu loh, dia mah gak bakalan susah cari penggantinya Bella. Tuh kenalin dong sama cewek baru lo, kan kita juga pengen lihat ya. Dari foto aja deh. Cakep ya, Feng? Oke juga. Ada apa, Nen? Ada foto Laras. Jangan-jangan selama ini Farel menargetkan Sekar.
Karena dia pikir Sekar itu Laras. Tunggu, Komandan. Apa perlu kita temenin? Nggak perlu. Tugas kalian berdua adalah terus mengawasi dan cari keberadaan Farel. Kita harus temukan Farel segera. Ada informasi kabari saya. Siap, Dan. Siap, Dan. Kamu harus menanggung apa yang diperbuat Satria sama aku. Apa-apaan ini, Mas? Kamu harus... Kamu dan orang yang kamu cintai harus merasakan apa yang udah aku rasakan. Sekar. Aku nggak boleh ketangkep sama Mas Dimas. Aku harus cari pertolongan. Sejauh apapun kamu, aku pasti bisa nemuin kamu. Sekar. Sekar, tolong angkat telepon aku, Sekar. Kamu di mana? Sekar. Sekar. Ayo dong, angkat. Jovi, posisi. Tolong ke rumah sakit sekarang, cek CCTV rumah sakit. Cari di mana keberadaan Suster Sekar. Enggak. Sini. Enggak. Enggak. Sial, pakai mati lampu. Aku harus bawa Sekar dari sini. Aku harus segera temukan Sekar. Aku yakin dia dalam bahaya. Aku harus cepat. Di mana aku sekarang? Kenapa leherku sakit sekali? Mas Dimas. Mas Dimas. Siapa lu bilang? Dimas. Nama gue bukan Dimas. Nama gue Farel. Ternyata gampang juga ya nipu lo. Sampai-sampai Satria juga gak curiga sama gue. Satria. Mas, saya nggak ngerti apa yang Mas bicarain. Mungkin lo sebelumnya gak pernah ketemu sama gue. Tapi gue mau berterima kasih sama lo atas semua kerja sama lo. Lo Laras kan? Kenapa ngaku Sekar? Enggak, Mas. Mas yang salah orang. Saya
Saya Sekar, Mas. Saya bukan Laras. Hei! Saya bukan Laras. Gue nunggu hari ini udah lama banget. Jadi jangan lo pikir gue bakal percaya sama semua omongan lo. Satria harus ngerasain apa yang udah gue rasain. Rel, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi aku udah ambil keputusan untuk batalin semua rencana pernikahan kita. Maksud kamu? Oh, pernikahannya mau diundur ya? Gak apa-apa kalau emang kamu belum siap, aku bakal nungguin kamu. Bukan diundur, Rel, tapi batal. Aku juga udah ada calon lain yang udah direstuin sama orang tua aku. Enggak. Kamu pasti bohong kan? Kamu pasti ngeprank aku kan? Ser, aku cinta banget sama kamu, Ser. Kamu jangan tinggalin aku. Aku tahu, kesalahan aku udah bikin nama aku buruk di mata keluarga kamu. Tapi aku janji sama kamu, aku bakal ngerubah semuanya. Ser, aku janji akan berubah dan nebus semuanya. Tapi kamu tetap sama aku ya? Enggak, Rel. Semuanya udah terlambat. Jadi aku mohon sama kamu untuk berhenti dengan semua rencana pernikahan kita yang udah kamu hancurin sendiri. Dan aku minta tolong sama kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Serli. Ser, dengerin aku dulu. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Ini semua gara-gara Satria. Lepas. Farel. Satria itu nggak salah apa-apa. Dia hanya bertugas. Gak seharusnya kamu nyalahin dia. Kamu belain Satria dibandingin aku. Kamu punya hubungan apa sama Satria? Gak ada, Rel. Kamu punya hubungan apa? Gak punya. Bilang sama aku. Gak tahu. Semua ini terjadi karena manusia pengkhianat itu. Kalau aja gue gak dijeblosin ke penjara, hidup gue gak akan pernah menderita. Saya mau lepasin saya, Mas. Saya yakin semuanya bisa diperbaiki. Enggak. Satria harus menebus kesalahannya dengan nyawa juga. Gue gak akan ngebiarin Satria bahagia di atas penderitaan gue. Gue udah kehilangan calon istri gue. Dan gue gak mau Satria menikmati kebahagiaan dan posisinya yang tinggi sekarang. Sementara gue cuma pecundang. Dan satu-satunya cara supaya gue bikin Satria sakit adalah gue nyakitin lu, Laras. Saya bukan Laras, Mas. Saya Sekar. Mas Dimas. Mas Dimas. Ngapain? Mas Dimas. Mas Dimas mau ngapain, Mas? Mas, tolong hentikan, Mas Dimas. Stop, Pak. Coba zoom. Sekar bertemu dengan seorang pria yang mencurigakan. Saya rasa mereka sudah saling kenal. Tapi saya yakin orang ini adalah orang yang sama dengan orang yang mengirim paket tempo hari.
Selamat menikmati detik-detik penderitaan. Dan gue pengen tahu, Satria lo akan datang apa enggak? Saya harus beritahu komandan. Halo, Jovi. Lapor komandan. Saya mendapatkan informasi sesuai prediksi kita. Orang misterius itu sengaja menargetkan Sekar dari awal. Saya akan kirim alamat Sekar sekarang. Komandan lebih baik berangkat langsung ke sana sekarang, komandan. Sebelum terjadi hal yang tidak baik kepada Sekar. Kirim sekarang, Jo. Saya tunggu. Baik, komandan. Aku terpaksa ngelakuin ini karena aku nggak mau kamu pergi dari aku. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Karena cuma kamu perempuan satu-satunya yang aku cintai. Aku janji, aku akan ada terus selamanya untuk kamu. Zarli bangun! Zarli! Zarli bangun! Satria. Sekar. Sekar, kamu di mana, Sekar? Gak tahu. Semua ini terjadi karena manusia pengkhianat itu. Kalau aja gue gak dijeblosin ke penjara, hidup gue gak akan pernah menderita. Mohon lepasin saya, Mas. Saya yakin semuanya bisa diperbaiki. Enggak. Satria harus menebus kesalahannya dengan nyawa juga. Sekar. Dan gue senang kalau Satria mati. Jangan. Gue gak suka lihat perempuan nangis, tapi gue suka melihat perempuan itu mati menderita. Sekar! Bawa apa ini? Sekar. Sekar! Tolong. Buruk itu akan terulang lagi hari ini. Apakah aku emang gak ditakdirkan untuk hidup lagi?
Kalau hari ini hari terakhirku di dunia, setidaknya aku mau kasih tahu kamu, Satria, cinta dan rinduku tak berujung. Sekar, ini aku Sekar. Satria. Sekar, buka pintunya Sekar. Maafin aku, Sat. Aku gak bisa jagain kamu. Maafin aku, Sat. Ternyata aku gak sekuat itu untuk bertahan. Sekar, hei, kamu bertahan ya. Kamu harus kuat. Aku janji aku akan keluarin kamu dari sini. Kita harus selamat. Sekar, please buka mata kamu. Sekar. Enggak akan aku lakuin itu sekarang. Aku pernah gagal. Aku pernah gagal nyelamatin nyawa seseorang. Dan aku janji itu gak akan terulang di kamu. Satria! Kamu gak apa-apa kan? Please kamu harus kuat. Please, aku mohon sama kamu harus kuat buat kita. Sekarang. Kalian tenang aja. Kalian berdua akan kumpul di sana nanti. Sebagai sesama arwah. Kalau mati, aku juga mati.
Siapa lu? Siapa lu? Satria bangun. Satria. Satria bangun. Satria. Satria bangun. Satria. Satria. Ayo kita keluar dari sini. Sekarang. Kita keluar dari sini. Kamu gak apa-apa, Pak? Belum, Sat. Job, Target udah keluar dari perpen, Job. Dia kemana ya? Itu dia! Ayo lu bocah nakal. Ya kabur lagi dah dia. Lebih baik kalian selamatin aja tuh komandan kalian. Karena sebentar lagi dia akan kekasihnya. Tar, pegangin dia. Gua harus susulin komandan. Wah, bener-bener nih bocah. Gua pites baru tahu lu. Yalah. Hati-hati, Mas Satria, Mas Satria, Mas Satria. Mas, hati-hati ya, Mas. Biar saya bantu. Makasih banyak ya, Sekar. Kamu juga harus jaga kondisi kamu. Kamu kelihatan masih lemas banget. Kalau kamu butuh bantuan, kamu pegang aja sama aku, gak apa-apa. Aku pengen lebih lama merasakan semua ini. Aku kangen saat sama kamu. Sekar, aku minta maaf ya. Karena aku udah ngelibatin kamu dalam masalah ini. Maksudnya? Sebenarnya dulu aku sama mereka bersahabat. Tapi situasinya berubah saat Farel masuk penjara. Hubungan kami jadi memburuk, bahkan kami lost contact. Aku nggak tahu sekarang Sherry di mana. Aku khawatir. Takutnya Sherry udah meninggal. Ini kan arwah yang nemuin aku. Jadi arwah itu namanya Shirley. Cincin itu? Sekar itu bukan Laras. Sekar udah punya kehidupan. Dia udah punya pacar atau mungkin suami. Mas Satria, ayo Mas. Saya bantuin ya. Pelan-pelan.
Aku bisa sendiri. Jadi kamu udah punya tunangan? Maksud Mas Satria? Saya nggak ngerti. Siapa cowok yang udah ngelamar kamu di rumah sakit kemarin? Aku punya buktinya. Foto ini udah jelas jadi bukti kalau kamu dilamar di rumah sakit sama cowok ini kan? Mas Satria, kok liftnya mati? Mas, kalau liftnya kenapa-napa gimana? Iya, tenang. Jangan panik. Pasti ada teknisi yang akan bantu. Aku coba cari bantuan. Iya, sebentar. Ada sinyal. Macet lagi. Saya harus tempel komandan. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Gak aktif. Saya harus bantu komandan. Lewat tangga darurat. Mas Satria terus gimana, Mas Satria? Tenang ya. Kita nggak bisa keluar dari sini. Enggak kok, mereka pasti coba perbaiki. Komandan! Komandan! Jovi, saya di dalam! Komandan! Tolong! Tolong! Iya Pak. Ada apa Pak? Pak tolong Pak, komandan saya terjebak di lift Pak. Siap Pak. Saya hubungi maintenance dulu ya Pak ya. Tolong cepat Pak. Pak, Komandan! Ada kerusakan di lift lantai 10 Pak. Tenang sekali. Tolong Pak. Ya. Aku nggak mungkin berubah jadi Lara sekarang. Tapi aku harus selamat. Oh, berat nih. Ya. Kita aman. Ayo keluar. Ya, aku udah bisa kok. Pelan-pelan Mas Satria. Komandan. Komandan gak apa-apa komandan. Ya, saya baik-baik aja Jov. Untung lo, gua datang di saat yang tepat. Syukur kalian berdua selamat. Aduh, capek juga gua. Sekar. Bener, gak ada yang sakit. Aku takut kamu kenapa-napa. Enggak Mas, saya nggak apa-apa kok. Padahal maintenance itu belum datang. Tapi kok liftnya bisa berhenti sendiri ya? Ini pasti berkat bantuan Bang Jali. Tapi kemana ya Bang Jali? Oh iya komandan, tersangka sudah tertangkap. Dan sekarang sudah diamankan oleh Tara. Kerja bagus, Jov. Artinya kita harus segera ke kantor untuk melanjuti penyelidikan. Sekarang,
Maaf ya, aku nggak bisa anterin kamu untuk pulang. Aku harus urus Farel ke kantor. Gak masalah kok Mas. Saya juga udah baik-baik aja. Kamu selesaiin dulu pekerjaan kamu ya. Makasih untuk semuanya hari ini Mas Satria. Semoga kamu selalu dilindungi dimanapun kamu bertugas. Ya. Doa yang sama untuk kamu ya. Kamu juga hebat hari ini. Kamu bisa bertahan di tengah situasi yang sulit. Sekar, janji untuk jaga diri ya. Iya. Saya permisi. Apa kamu ada hubungannya dengan Farel? Dia sembunyikan jasadku. Dikubur di belakang rumahnya. Tolong kuburkan jasadku dengan layak. Saya akan bantu temukan jasad kamu. Terima kasih. Sampai kapan hidup lu mau ikutin dendam? Dan sampai kapan juga lu mau sembunyiin Shirley? Gue butuh tahu di mana dia sekarang. Orang-orang pengkhianat kayak kalian. Emang pantasnya dikubur hidup-hidup. Gue butuh jawaban. Sekali lagi gue tanya sama lu. Tolong kooperatif dan jangan buang-buang waktu. Di mana Shirley? Atau jangan-jangan lu udah bunuh dia? Kenapa? Lu mau nyusul dia? Jadi bener? Jadi bener kalau lu udah ngebunuh Shirley? Kasih tahu kita semua. Di mana lu sembunyiin jasad Shirley? Di mana? Kalau aja Shirley nggak ninggalin gua, semua ini nggak akan terjadi. Kalau aja Shirley nggak ngianatin gua, dia nggak akan mati secara menyedihkan. Bawa dia ke sel. Silakan. Ayo, jalan. Jovi, Tara, ikut saya. Jovi, Tara, periksa ke dalam. Siap, Komandan. Satria gitu loh, dia mah gak bakalan susah cari penggantinya Bella. Apalagi ceweknya dikasih bunga, romantis banget. Emangnya kamu? Shirley, semoga kamu tenang di sana. Jovi, kamu sudah hubungi pihak rumah sakit untuk bawa jenazah? Sudah, Komandan. Sebentar lagi akan datang ke sini. Ya. Bang Jali. Abang kenapa?